Shalom buat kita semuanya. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar materi yaitu media dan teknologi sebagai media pembelajaran PAK oleh Roberto, semester 5 PAK, STT IKSM Sentosa Asih. Baiklah, kita langsung mulai saja pada pembahasannya. Kita masuk ke dalam definisi teknologi dan media. Teknologi sendiri dari kata Yunani yaitu teknologia, dari kata tekne, kerajinan, dan logia, studi tentang sesuatu. Secara harfiah, teknologi berarti cabang pengetahuan dari suatu disiplin ilmu. Nah, teman-teman, teknologi sendiri adalah secara umum membahas keseluruhan sarana untuk menyediakan bahan-bahan yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, sedangkan pengertian daripada media, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, spanduk yang terletak di antara dua pihak atau dalam hal ini yaitu orang, golongan, dan sebagainya. Bisa juga disebut perantara, juga penghubung. Media dalam pendidikan adalah alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu landasan penggunaan media dalam pembelajaran PAK. Di sini ada beberapa landasan, kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama yaitu landasan teologis. Landasan teologis ini terdiri dari dua yaitu Perjanjian Lama dan pada Perjanjian Baru. Pada Perjanjian Lama Tuhan adalah roh adanya, tidak dapat dilihat oleh manusia, walaupun Tuhan itu roh adanya, tetapi selalu berkomunikasi kepada manusia pilihannya. Dalam kata lain, umat Israel. Nah, kalau landasan teologis menurut Perjanjian Baru, di dalam PL adalah Allah sering diceritakan berkomunikasi kepada oknum-oknum tertentu. Namun dalam PB Allah itu menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus di dalam mengajar sering juga menggunakan media. Nah, landasan media dalam pembelajaran PAK berikutnya yaitu landasan filosofis, logika yang berbuah, kebenaran berpikir dari penggunaan media pembelajaran atau pemikiran yang mendalam. Mengapa digunakan media dalam pembelajaran kita namakan sebagai dasar filosofis. Kemudian landasan edukatif. Landasan ini berbicara tentang belajar adalah perubahan pengalaman si peserta didik yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang berikutnya yaitu landasan psikologis. Secara psikologis, media mampu memberi rangsangan yang bervariasi kepada otak manusia, sehingga otak dapat berfungsi secara optimal. Kemudian landasan berikutnya yaitu landasan teknologis. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan penilaian proses dan sumber belajar. Kemudian landasan empiris. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu peran teknologi dan fungsi media pembelajaran PAK. Teknologi pembelajaran memiliki peran sebagai berikut. Nah, yang pertama, teknologi pembelajaran berperan untuk membelajarkan manusia dengan pengembangan atau penggunaan aneka sumber belajar. Nah, sumber belajar yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lingkungan. Kemudian peran berikutnya dari teknologi yaitu teknologi pembelajaran berperan untuk memberi peluang atau kesempatan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber pendidikan. Kemudian peran berikutnya,
Teknologi pembelajaran berperan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan pembelajaran dengan cara A, memadukan berbagai metode atau pendekatan dari berbagai bidang seperti bidang ekonomi, manajemen, dan psikologi. Kemudian yang bagian B, memperhatikan dan mengkaji semua kondisi belajar yang saling berkaitan. Nah, demikianlah fungsi dari teknologi. Kita masuk kepada fungsi dari media pembelajaran. Mengapa perlu media dalam pembelajaran? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita yang sering muncul. Apa sih pentingnya media dalam sebuah pembelajaran? Nah, kita akan membahasnya satu-satu ya. Yang pertama, secara umum media mempunyai kegunaan. Yang kedua, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Jadi tidak terlalu monoton agar semua lebih jelas baik secara visual maupun audio. Kemudian yang berikutnya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Kita juga tahu ya, kita bisa kuliah online seperti sekarang ini, itu semua menggunakan media. Meskipun kita berjauhan, kita tetap bisa bertemu secara online. Kemudian menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Contohnya belajar menggunakan animasi, itu akan membuat murid-murid lebih senang belajar daripada kita menggunakan dena atau kata-kata yang monoton dari presentasi kita. Kemudian berikutnya, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Nah, ini sudah jelas ya, ketika anak-anak diberikan gadget atau laptop, mereka bisa belajar sendiri dan mandiri. Kemudian yang berikutnya, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Jadi ketika kita menggunakan media yang sama, kita juga punya pandangan yang sama, meski ada perbedaan beberapa pendapat, namun kita tetap menggunakan media yang sama dan memiliki makna yang sama. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi saya tentang media dan teknologi sebagai media pembelajaran PAK. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.